Mereka ingin tahu sejauh mana keutamaanmu dibandingkan dengan mereka, tetapi kau tidak membuktikannya. Lalu mereka menantangmu untuk menurunkan siksa bagi mereka. Demi Allah, aku tidak akan beriman kepadamu hingga aku melihat sebuah tangga yang membentang dari langit, kemudian kau datang dari tangga itu, dengan 4 malaikat sambil membawa kitab dan bersaksi untukmu. Kalau saja itu terjadi, aku akan beriman kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun pergi meninggalkan mereka dengan kepala tertunduk lesu. Beliau sedih menyaksikan kaumnya menghambakan hawa nafsu dan setelah itu, dia berpaling meninggalkan rakus akan dunia. Beliau juga merasa kasihan karena mereka menolak ajaran Allah yang membebaskan mereka dari kemusyrikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa yang telah dialami tersebut kepada keluarganya. Tentu saja, mereka tetap memberi semangat dan berusaha menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap berjuang sesulit apapun keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali merasa tenang usai turun wahyu yang menenteramkan hatinya. Beban pun sirna ketika beliau mendengar lantunan ayat yang diperdengarkan kepadanya. Selanjutnya, para pemuka kaum kafir Quraisy juga menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan yang mengada-ada seperti penyair, seorang dukun, orang gila dan lain-lain. Bahkan, mereka juga bertanya kepada pendeta Yahudi di Madinah tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemboikotan sepihak kian hari kaum Quraisy kian memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk mengembargo Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib secara politik, ekonomi, dan sosial. Akhirnya, kedua klan ini mengungsi dan tinggal di Syit Abu Talib, dataran sempit di antara dua bukit. Fatimah yang masih belia, harus merasakan keterasingan dan penderitaan ini bersama orang-orang yang dicintainya. Mari kita telusuri kisahnya dari awal. Selama ini segala cara yang memungkinkan telah ditempuh oleh kaum musyrik Quraisy dalam mencegah dakwah Islam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim tidak juga berhasil dicegah atau dipengaruhi. Bahkan ada saja pemeluk-pemeluk Islam yang baru, apalagi setelah berimannya Hamzah ibn Abdul Muthalib dan Umar ibn Al-Khattab, dua tokoh yang sangat disegani di Makkah. Di sisi lain, Abu Talib secara terang-terangan mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyadari hal tersebut, para pemuka kaum musyrik Mekah sepakat untuk memboikot dan memblokade ekonomi terhadap baginda Nabi dan keluarga besar beliau. Tujuan mereka adalah memecah belah keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Para pemuka kafir Quraisy Makkah menulis piagam yang berisikan kesepakatan larangan berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pihak lain yang tidak memihak kaum musyrik. Tidak ada bantu-membantu, tidak ada jual-beli, tidak juga pernikahan. Tidak ada damai sampai pendukung-pendukung Muhammad bersedia menyerahkan dia secara sukarela untuk dicegah berdakwah atau untuk dibunuh. Naskah kesepakatan jahat tersebut ditulis oleh Mansur ibn Ikrimah menurut riwayat Ibnu Ishaq. Naskah itu mereka gantung di Ka'bah sejak bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Piagam itu digantung usai dilek 3 lapis agar tidak terhapus atau disentuh tulisannya oleh tangan-tangan jahil. Menghadapi boikot ekonomi dan sosial itu, paman Nabi, Abu Talib, mengajak semua keluarga besar Bani Hashim dan Abdul Muthalib yang muslim maupun non-muslim untuk bersatu padu menghadapinya. Dan semua sepakat menyambut ajakan sesepuh mereka, kecuali Abu Lahab ibn Abdul Muthalib dan Abu Sufyan al-Harits ibn Abdul Muthalib. Sebuah riwayat mengatakan bahwa keluarga besar Bani Hashim dan Abdul Muthalib lalu mengungsi ke sebuah lembah Syib yang terkenal dengan Syib Abu Talib, yaitu dataran sempit di antara dua bukit. Hari-hari berlalu, dan sadarlah Fatimah bahwa mereka kini dikepung, diboikot, dilarang membeli makanan dan menjualnya. Kelaparan mulai merayapi orang-orang di sekitarnya, sampai mereka terpaksa memakan daun pepohonan. Keadaan ini terus berlangsung selama 3 tahun. Kalaulah tidak karena sejumlah rombongan yang menyelinap kepada mereka dan membawakan makanan untuk mereka, niscaya mereka mungkin akan mati kelaparan. Namun, Fatimah dan kaum muslim lainnya tetap sabar dan tegar menghadapi semua cobaan berat ini. Bahkan, mereka bertambah keimanannya kendati harus merasakan penderitaan lahir batin. Mereka tidak dapat keluar dari Syib itu kecuali pada hari Hard musim haji bulan Zulhijjah atau pada hari-hari musim umrah bulan Rajab. Tidak ada orang yang mendekati mereka atau masuk ke dalam Syib kecuali yang berani menyelundup secara diam-diam, seperti Hisyam ibn Amr yang membawa bahan makanan yang dibawa di atas punggung unta. Setiba di mulut lembah, ia melepas tali kekang untanya lalu dipukul hingga lari masuk ke dalam sirip. Contoh lain adalah Hakim ibn Hizam ibn Huwailid, saudara sepupu Fatimah. Hakim menyelundupkan makanan ke lembah Abu Talib. Di tengah jalan, Hakim bertemu dengan Abu Jahal. Dengan nada mengancam, Abu Jahal meminta agar Hakim membatalkan niatnya. Terjadilah adu mulut di antara mereka.
Secara kebetulan, Abu al-Bukhturi ibn Hisham, seorang yang tidak setuju dengan piagam aniaya itu, tiba di tempat itu. Usai mengetahui duduk perkaranya, ia berkata memperingatkan Abu Jahal, "Apa urusanmu? Dia mempunyai makanan dan hendak diberikan kepada bibinya. Biarkan dia." Abu Jahal marah dan tetap melarang hakim membawa bahan makanan bagi Khadijah. Terjadilah percekcokan yang akhirnya Abu Jahal dipukul oleh Abu al-Bukhturi dengan tongkat hingga berdarah dan jatuh tersungkur bahkan diinjak-injak. Peristiwa ini disaksikan oleh Hamzah dari kejauhan. Usai pemboikotan berlalu selama 3 tahun, ada di antara para pemuka kaum kafir Quraisy yang merasa bahwa pemboikotan itu telah melampaui batas perikemanusiaan. Hisham ibn Amr ibn Rabi'ah adalah tokoh yang tampil mengajak untuk membatalkan isi piagam itu. Satu demi satu tokoh yang diduganya sepaham dikunjungi dan diajaknya sehingga terkumpul 5 orang tokoh, yaitu Zuhair ibn Umayyah al-Makhzumi, Al-Mutim ibn Adi, Abu al-Bukhturi ibn Hisham, dan Zama ibn al-Aswad. Kelimanya berkumpul dan mengatur siasat untuk membatalkannya. Zuhair, sesuai melaksanakan tawaf, ia berdiri menyampaikan imbauannya. "Apakah wajar kita makan makanan dan berpakaian, sedang Bani Hashim menderita? Kita tidak berinteraksi jual beli dengan mereka. Sungguh, aku tidak akan tinggal diam sampai piagam yang aniaya itu dibatalkan." Abu Jahal yang mendengar imbauan itu menentang dan menuduh Zuhair berbohong. Tapi, dari sudut lain dari masjid, Zama menimpali, "Engkau, wahai Abu Jahal yang sangat pembohong. Kami tidak setuju piagam ketika ia ditulis." Lalu, Abu al-Bukhturi menguatkan dengan ucapannya, "Kami pun tidak setuju. Dan tidak rela dengan isi piagam itu." Selanjutnya, Al-Mutim dan Hisham menyatakan dukungannya. Mendengar itu semua, Abu Jahal berkata, "Ini sudah diatur sejak semalam, kalian telah sepakat sebelum kemari." Di sisi lain, sebelum peristiwa di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada pamannya, Abu Talib, bahwa beliau telah menerima wahyu yang menyatakan piagam itu telah dimakan rayap, kecuali kalimat-kalimatnya yang menunjuk kepada Allah, "Bismika Allahumma." Sesudah mendapat penegasan tentang hal tersebut, Abu Talib tampil di hadapan kaum kafir Quraisy seraya berkata, "Keponakanku memberitahuku bahwa atas kehendak Allah, piagam kalian telah hancur dimakan rayap, tak ada yang tinggal selain tulisan yang menyebut asmanya. Silakan kalian cek. Kalau apa yang dikatakannya itu benar, kalian harus sadar bahwa kalian telah berbuat zalim terhadap kami dan telah memutuskan hubungan kekerabatan dengan kami. Kalau apa yang dikatakannya itu bohong, kami tahu bahwa kalianlah yang berada di atas kebenaran dan kami berada di atas kebatilan." Para pemuka kafir Quraisy segera melihat piagam itu yang digantungkan di dinding Ka'bah. Ternyata, benarlah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, Abu Talib. Kontan saja, betapa girangnya Abu Talib menyaksikan kenyataan tersebut. Dengan suara keras, ia berkata, "Sekarang jelaslah sudah bahwa kalian telah berbuat zalim dengan pemboikotan yang kalian lakukan terhadap kami." Mereka menundukkan kepala sejenak lalu berkata, "Yang terjadi itu adalah sihir." Belum lagi mereka mengakhiri ucapannya, Mutim ibn Adi bersama 4 orang temannya keburu menghampiri sisa-sisa piagam lalu dirobek-robek, menandakan bahwa pemboikotan telah berakhir. Kelima orang tokoh Bani Qusya itu segera meninggalkan Ka'bah menuju Syi dan minta kepada semua orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pulang ke rumah masing-masing. Sedih melihat bunda tercinta sakit setelah berakhirnya masa pemboikotan yang sangat menyengsarakan di Syit Abu Talib, Fatimah harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sang ibu yang sangat dicintainya, Khadijah, mulai lemah dan sakit. Suatu hari, Fatimah menemani sang bunda. Ibundanya bercerita kepadanya apa yang ia dengar tentang dakwah ayahnya kepada kaumnya adalah untuk menyelamatkan mereka. Fatimah juga mengungkapkan kegembiraannya karena ia bersama anggota keluarganya sudah beriman dan memeluk agama Islam. Ia yakin sepenuhnya bahwa dengan iman dan Islam, hubungan kekeluargaannya tidak akan putus selama-lamanya, di dunia dan akhirat. Fatimah bertambah sejuk hatinya karena beroleh sambutan mesra dari sang bunda. Sambil membelai rambut putri bungsunya itu, Khadijah yang sudah berusia lanjut berkata lirih, "Wahai anakku, apakah yang akan engkau alami sepeninggal ibu nanti? Sungguh, ibu telah beroleh nasib baik di dunia, dan entah sekarang atau esok ibu akan pergi untuk selama-lamanya. Kedua saudaramu, Zainab dan Ruqayyah, sudah memperoleh ketenteraman hidup di bawah naungan suaminya masing-masing. Ummu Kulsum dalam umurnya yang sekarang dan dengan pengalamannya ia belum mendapat ketenteraman yang diinginkan. Adapun engkau, wahai Fatimah, dalam usiamu yang masih muda akan menghadapi kehidupan seperti sekarang ini, yakni kehidupan penuh kesukaran dan akan menghadapi cobaan serta penderitaan yang lebih banyak lagi." Fatimah seketika ingat sang ayah, lalu ia menanggapi kata-kata sang bunda, "Tenang sajalah, Bu. Ibu tidak usah mengkhawatirkanku. Aku tidak apa-apa, Bu. Biarkan saja orang-orang Quraisy melampiaskan kedurhakaan dan kejahatannya.
Biarkan saja mereka menindas dan memusuhi orang-orang yang telah memeluk Islam dengan bengis dan kejam, karena setiap orang beriman sanggup menghadapi penyiksaan seberat apapun. Setiap hari, Fatimah ditemani ketiga kakaknya setia menemani sang ibu, Khadijah, yang berbaring di tempat tidur dan terkulai lemah. Mereka khawatir sang ibu tidak mampu bertahan dengan rasa sakitnya. Air mata mereka tak bisa tertahankan. Dan, Fatimah Al-Zahra, merupakan orang yang paling bersedih melihat kondisi ibunya. Dia berandai jika penyakit sang ibu bisa ditukar dengan dirinya. Fatimah tidak beranjak dari tempat tidur sang ibu. Ia juga tidak memperlihatkan kondisi dirinya yang pucat dan keluh karena terus-menerus menangis. Tentu saja, ia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dengan senyuman, kendati batinnya berteriak tidak rela jika harus kehilangan ibunda tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tetap sibuk berdakwah pun ikut bersedih karena belahan hatinya sedang terbaring lesu seiring penyakitnya yang semakin parah. Beliau duduk di samping sang istri, lala membersihkan wajah istrinya dengan tangannya yang mulia dan membisikkan kalimat-kalimat penghibur sehingga membuatnya nyaman dan merasa dicintai. Itulah kondisi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Mereka keluar dari penderitaan karena boikot menuju penderitaan yang lain yang lebih sulit. Penderitaan baru kini datang lagi. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, jatuh sakit. Padahal, dia adalah pembela yang tangguh, yang menderita karena terus membela keponakannya. Dia rela menanggung semua kesedihan dari kaum Quraisy sampai batas yang dia tidak mampu bertahan. Dan aksi boikot tersebut membuat kondisinya terus melemah, hingga akhirnya wafat. 3 tahun sebelum hijrah, akhirnya sang bunda yang sangat ia cintai wafat di pangkuan ayahnya. Fatimah sangat berduka karenanya. Bahkan, ia mengalami kesedihan ganda, ia bersedih ditinggal sang bunda juga bersedih melihat kesedihan ayahnya akibat kematian ibunya. Padahal, sebelumnya, ayahnya itu telah kehilangan orang yang dicintainya juga, Abu Talib. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berhati besar dan berjiwa lapang. Beliau mampu mengatur waktu antara dakwah dan keluarga. Sebagaimana beliau mampu membagi waktu untuk pamannya yang sedang sakit. Setiap hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah pamannya. Beliau tidak kuat menahan rasa sedih melihat sang pembelanya itu kini tidak berdaya. Abu Talib meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah atau 6 bulan usai pemboikotan. Fatimah menyaksikan sang ayah sangat sedih atas kepergiannya. Dan tak lama berselang, sang bunda yang sangat ia cintai juga wafat di pangkuan ayahnya. Sang bunda wafat pada 11 Ramadan dalam usia 65 tahun. Tentu saja, Fatimah sangat berduka cita atas wafatnya ibundanya. Betapa berat musibah yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kehilangan orang yang sangat dicintai, Khadijah. Bagi Nabi, tidak ada lagi seorang istri yang mencintai beliau sejak pertemuan pertama, mempercayai sepenuh hati kebenaran beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan berjuang bersamanya hingga saat-saat terakhir. Bagi Nabi, Khadijah adalah seorang teman hidup yang menenteramkan, penghibur di waktu resah, dan penenang di saat gelisah, sejak hari pernikahannya hingga detik terakhir wafatnya. Abdullah bin Umair berkata, Rasulullah merasa sedih atas meninggalnya Khadijah sehingga dikhawatirkan keadaan beliau, sampai beliau menikahi Aisyah. Rasulullah sangat sering mengingat Khadijah sesudah wafatnya dan menyayanginya. Fatimah banyak mengingat ibunya dan mengingat ulang peristiwa-peristiwa memorial bersama ibunya, sampai suatu ketika Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Di manakah ibunda kami, Khadijah?" Rasulullah menjawab, "Di sebuah istana yang terbuat dari mutiara yang diukir, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada kegaduhan di antara Maryam dan Asia istri Fir'aun." Fatimah bertanya, "Apakah mutiara yang kita kenal?" Rasul menjawab, "Bukan, tetapi mutiara yang tersusun dari intan, permata, dan batu permata." Hari, Tabrani. Apa yang diutarakan Fatimah tempo hari kepada ibunya itu memang terbukti dalam kehidupannya. Ia tidak hanya bahagia ditakdirkan sebagai seorang putri Nabi yang mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari sang ayah. Tetapi, ia juga harus sanggup menghadapi berbagai cobaan berat untuk diuji keimanannya. Allah mengujinya dengan ujian yang paling berat dibandingkan orang yang seusia dengannya. Keeratan hubungan Fatimah dengan sang ayah, membuatnya turut merasakan berbagai gangguan yang menyakitkan. Pengikut ayahnya disiksa dan dijemur di padang Sahara yang panas. Fatimah turut merasakan itu semua seperti dialaminya sendiri. Cambukan-cambukan yang mereka rasakan seakan-akan terasa nyikri di punggung Fatimah. Namun, putri penghuni Rasul itu tetap tegar menghadapinya. Hijrah dan hidup di Madinah. Proses hijrah yang menyakitkan setelah sang bunda tiada, Fatimah mulai menyadari bahwa untuk kedepannya, sang ayah sebagai nabi tentu telah dihadang oleh beban yang amat berat, yakni harus melewati masa sulit dalam menjalankan dakwah di jalan Allah, terutama setelah Abu Talib wafat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tahun wafat istri tercinta, Khadijah, dan pamannya Abu Talib dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Adakah yang lebih menyedihkan bagi Rasulullah selain dua musibah itu? Tahun kesedihan di sini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersedih atau kesedihan beliau berlanjut selama setahun. Akan tetapi, kesedihan dimaksud lebih banyak akibat hilangnya dua tokoh utama pendukung dakwah Islam. Beda lagi dengan analisis Muhammad 5 Aid Ramadan Al-Buti. Ia menulis dalam bukunya Fiqhu Al-Sirah sebagai berikut. Sebagian orang mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun ini sebagai tahun kesedihan karena wafatnya paman beliau, Abu Talib, dan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Barangkali mereka memperbolehkan ucapan kesedihan atas meninggalnya orang-orang di antara mereka dengan dalil peristiwa ini. Padahal hal ini adalah pemahaman yang keliru. Rasulullah tidaklah sedih karena berpisah dengan paman dan istrinya, tidak. Pula menyebut tahun tersebut sebagai tahun kesedihan, hanya disebabkan karena merasa kesepian dengan kepergian mereka. Namun, sebab yang sesungguhnya adalah kematian mereka mengakibatkan tertutupnya sebagian besar pintu dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan paman beliau selama ini telah memberi banyak kesempatan dan jalan dakwah untuk memberikan pengajaran dan pengarahan. Beliau memandang hal itu membawa keberhasilan dalam melaksanakan sebagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tidak ada pilihan bagi Fatimah, selain harus meningkatkan segala kemampuan dan kesabaran dalam menanggung semua beban penderitaan itu dengan semata-mata mengharap ridha Allah. Dengan setia, ia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya, Khadijah. Oleh karenanya, Fatimah digelari dengan Abiha, ibu bagi ayahnya. Fatimah memahami tugas ayahnya dan mengetahui tanggung jawab yang ada di pundaknya sendiri. Ia menjadi bunga yang semerbak wangi di dalam rumah yang telah ditinggal pergi sang ibu, mengeringkan air mata, menghibur hati, dan ikut berjihad di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah membagi tanggung jawab di rumah Rasul bersama sang kakak, Ummu Kulsum, sehingga terasa lebih ringan. Fatimah merasa lebih patut memikul beban, maka ia meningkatkan kesungguhan dan menanggungnya dengan penuh kesabaran. Ia pun semakin bersabar dan teguh akan beban yang ia pikul. Ya, kini Fatimah berdiri menggantikan posisi ibundanya, seorang ibu yang terhormat dan istri yang paling mulia. Rasulullah sendiri mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, kelembutan dan perhatian yang terus bertambah pada putri bungsunya ini. Sesungguhnya, Fatimah kecil yang memikul nestapa dan tanggung jawab besar membutuhkan cinta dan perhatian. Lalu, adakah hati yang lebih besar dibandingkan hati Muhammad, dan rasa kasih sayang siapakah yang melebihi kasih sayang Muhammad, sang ayahanda tercinta? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau tidak mengajak langsung kedua putrinya, Ummu Kulsum dan Fatimah. Keduanya tetap tinggal di Makkah sampai sang ayah mengutus seorang sahabat untuk mengawal keduanya menuju Madinah. Rasa kehilangan sang ayah di samping mereka menyebabkan kegelisahan yang luar biasa. Tentu saja, mereka tak bisa tenang sampai mengetahui persis kedatangan sang ayah dengan selamat di Madinah. Bagaimana kehidupan mereka usai ditinggal ayahandanya hijrah? Mereka bersama kaum perempuan muslim yang lain, seperti Ummu Raman istri Abu Bakar Siddiq, Aisyah putri Abu Bakar yang dihitbah Nabi sebelum hijrah, dan Asma binti Abu Bakar, semuanya dapat menjadi pelipur keluarganya Nabi. Kita tidak melupakan keluarga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Istri Al-Abbas, Ummu Fadl yang telah masuk Islam dan beriman menjadi ibu pengasuh yang memberikan kasih sayang kepada putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, utusan Rasulullah yakni Zaid bin Haritsah datang untuk menjemput dua perempuan kakak beradik tersebut. Ikut juga dalam rombongan ini, Ummu Mukminin, Saudah binti Zamah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian saat Fatimah berusia 18 tahun. Zaid keluar bersama mereka di bawah kegelapan malam untuk melakukan perjalanan menuju Madinah. Bayangan wajah sang ayah membuat Fatimah kian semangat dan tidak memedulikan penatnya perjalanan. Ia ingin segera sampai di Madinah, sebagai kota tujuan. Dalam riwayat Ibnu Hisham, dituturkan bahwa perjalanan hijrahnya Fatimah ini tidak luput dari gangguan kaum kafir Quraisy. Pada saat mulai menempuh perjalanan ke arah utara, mereka dikejar oleh musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Al-Huwairits ibn Nagis, orang yang selalu mengganggu, memaki-maki dan menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang dikendarai Fatimah dan Ummu Kulsum dikejutkan sedemikian rupa hingga lari tersentak dan dua putri Rasul tersebut terpelanting di atas pasir. Fatimah yang berbadan kurus harus merasakan kesedihan di tengah perjalanan hijrahnya. Ia beserta sang kakak dengan susah payah melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dalam keadaan kakinya agak terkilir dan bengkak. Di Madinah, setiap orang yang mendengar cerita tentang kejahatan Al-Huwairits ini mengutuk dan melaknatnya. Kelak, pada hari penaklukan kota
Maka tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Al-Huwairits. Beliau menjadikannya termasuk salah seorang yang harus dibunuh meski mereka ada di bawah selimut Ka'bah, mengingat perlakuan mereka yang banyak menyiksa dan menganiaya Rasulullah dan kaum muslimin sebelum hijrah. Ali bin Abi Thalib adalah komandan yang paling berhak membunuh Al-Huwairits, dan ia benar-benar mengeksekusinya atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah dilamar oleh para sahabat tak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Beliau merencanakan pembangunan masjid. Tempat yang dipilihnya ialah di mana unta beliau, Al-Qushwa, berhenti sendiri ketika baru tiba di Madinah. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baginda Nabi bekerja langsung membangun masjid dan rumahnya, sehingga orang-orang Muhajirin dan Ansar menjadi lebih bersemangat. Mereka bersahut-sahutan mendendangkan kasidah. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika kita berpangku tangan sedang Nabi bekerja maka hal itu adalah perbuatan yang tercela." Yang lainnya menjawab, "Tak ada kehidupan selain akhirat ya Allah. Rahmatilah Ansar dan Muhajirin." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ammar bin Yasir berjalan sempoyongan karena berat mengangkut bata, beliau menghampirinya lalu dengan tangan beliau sendiri membantunya sambil menyeka keringat Ammar yang membasahi seluruh mukanya. Melihat kegigihan Ammar bekerja, Ali bin Abi Thalib melantunkan kasidah. Tidak sama orang yang membangun masjid bekerja gigih berdiri, membongkok, dan duduk dengan orang yang mengelak dari hamburan debu. Ammar menghafalkannya dan terus mendendangkannya hingga pembangunan selesai. Ketika masjid dan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rampung, Fatimah dan Ummu Kulsum tinggal di situ. Rumah ini bukan istana yang megah atau gedung yang mewah, melainkan beberapa kamar sederhana yang menghadap ke halaman Masjid Nabawi. Bagian-bagiannya ada yang terbuat dari batu-batu bata yang disusun dengan perekat tanah, dan ada pula yang terbuat dari batang dan pelepah kurma. Bagian atapnya dari pelepah kurma yang tersusun sedemikian rupa. Adapun tingginya, Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Dulu aku pernah masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku baru menginjak usia remaja dan aku dapat menyentuh atapnya dengan tanganku. Adapun perabotan di dalamnya menurut ukuran kota Madinah pada masa itu adalah amat sederhana, kasar, dan di bawah standar. Tempat tidur beliau terbuat dari kayu, diperlunak sedikit dengan kasur terbuat dari serabut ijuk pohon kurma." Di rumah sederhana inilah Fatimah dan sang kakak, Ummu Kulsum, tinggal. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Tujuannya untuk meniadakan perasaan asing di kalangan Muhajirin, dan untuk lebih mengakrabkan pergaulan serta memperkokoh kerukunan dan persatuan dua golongan yang akan menjadi tulang punggung kekuasaan Islam dan kaum Muslim. Baginda Rasul saat itu mempersaudarakan puluhan orang, jumlahnya 90 orang, 45 dari kaum Muhajirin dan 45 dari kaum Ansar, seperti Abu Bakar dengan Harijah bin Zaid, Umar bin Al-Khattab dengan Utsman bin Malik dan begitu juga yang lainnya. Sebuah riwayat menuturkan, bahwa ketika semua telah dipersaudarakan oleh Nabi dan semua berbahagia dengan persaudaraan itu, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib muncul lalu berkata, "Saya belum dipersaudarakan dengan siapapun." Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat." Tentu saja, dengan jalinan persaudaraan tersebut makin dekat lagi kedudukan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Ummu Kulsum dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman ibn Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia. Ketika itu, Utsman mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia tidak kuat menahan rasa sedih karena kehilangan pendamping hidup. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kini pertalianku denganmu sudah putus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami kesedihan menantunya tersebut, lalu beliau menenangkan Utsman dengan menikahkan putrinya, Ummu Kulsum. Tak pelak, pernikahan ini membuat sahabat Rasul tersebut kembali bahagia dan Ummu Kulsum juga merasa tenang dan terhormat dengan pernikahan ini. Maka, Utsman dijuluki Zennurain, pemilik dua cahaya. Kini, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kosong. Ummu Kulsum tidak lagi tinggal di sana. Fatimah tinggal sendirian. Namun, kehidupan Fatimah kini menjadi tenang untuk beberapa waktu usai hijrah dari Makkah. Fatimah tumbuh semakin besar. Kesehatan dan kekuatannya kembali bugar. Pekerjaannya mulai tumbuh dan kewanitaannya pun juga mematang. Kecerdasan, kecantikan, kesantunan, dan keindahan watak Fatimah sudah terkenal semenjak ia menetap di Makkah. Apalagi sekarang yang kian matang jiwanya di rumah kenabian. Tak heran, jika kemudian muncullah keinginan para sahabat untuk menikahinya. Fatimah saat itu berusia 18 tahun, yang merupakan masa kematangan sebagai seorang perempuan.
Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang harus dia alami secepatnya. Datanglah Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Fatimah, tapi beliau menjawab, "Wake Abu Bakar, hingga saat ini ketetapan qada mengenai hal itu belum lagi turun." Kemudian, Abu Bakar menceritakan hal itu kepada Umar, dan Umar bertanya, "Apakah Rasulullah tidak menerimamu, wahai Abu Bakar?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Bakar berkata pada Umar, "Temuilah Rasulullah dan katakan kalau engkau ingin meminang Fatimah." Umar pun pergi untuk melamar Fatimah, akan tetapi, Rasulullah berkata kepada Umar seperti yang dikatakannya kepada Abu Bakar, "Wahai Umar, hingga saat ini ketetapan qada mengenai haid itu belum lagi turun." Usai kembali dari Nabi, Umar langsung menemui Abu Bakar dan menuturkan apa yang terjadi pada dirinya. Memang, dalam hidupnya, ayah Fatimah ini selalu dibimbing oleh wahyu dan firasat-firasat, seperti ketika menikahi Aisyah. Beliau melihatnya melalui mimpi sampai 3 malam berturut-turut, dan, akhirnya, baginda Nabi menghitbah Aisyah sebelum hijrah dan berkumpul dalam balutan suami istri usai hijrah ke Madinah. Abu Bakar dan Umar kemudian pergi menemui Abdurrahman ibn Auf dan memintanya untuk meminang Fatimah, "Engkau orang yang paling kaya di antara Quraisy. Jika kau menemui Rasulullah dan melamar Fatimah untuk dirimu, niscaya Allah akan menambahkan kekayaan dan kemuliaan kepadamu." Lalu, Abdurrahman menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan Fatimah." Namun, beliau menolaknya secara lembut. Abdurrahman kembali menemui kedua sahabat itu seraya berkata, jawaban Rasulullah sama saja. Tentu saja, para sahabat Nabi itu berharap mereka mendapatkan kemuliaan berupa pertalian hubungan dengan Nabi. Semua ini terjadi, setelah baginda Rasul menikahi Aisyah. Fatimah menikah dengan Ali kian hari. Fatimah tumbuh dewasa dan mulai mengerti tentang arti sebuah pernikahan. Dia mulai mempersiapkan diri untuk mengemban tugas sebagai seorang istri yang telah ditakdirkan, seperti Hawa, sang ibu, Khadijah, dan kakak-kakaknya, Zainab, Ruqayyah, serta Ummu Kulsum. Ketiga sahabat utama, Abu Bakar, Umar, dan Abdurrahman ibn Auf telah melamar Fatimah dan ditolak secara halus oleh baginda Nabi. Kini, Ali ibn Abi Thalib, saudara sepupu Nabi yang dididik dan dibesarkan bersama Fatimah di rumah ayahnya, maju meminang Fatimah. Ketika Fatimah lahir, Ali berusia 5 tahun. Ali melihat Fatimah yang saat itu masih kanak-kanak tumbuh dewasa dan menjadi matang sebagai seorang pemudi, siap memanggul tanggung jawab, wanita beriman, dan dipelihara sebagai seorang putri yang berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ali memberanikan diri maju untuk meminang Fatimah usai didorong oleh keluarganya, atau dalam riwayat lain oleh teman-temannya termasuk Abu Bakar dan Umar. Mereka mengingatkan Ali tentang keberadaannya sebagai pemuda yang pertama masuk Islam, dan hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kedudukan ayah dan ibunya yang dahulu mengasuh beliau sejak usia 6 tahun. Menanggapi mereka semua, Ali bertanya, setelah Abu Bakar dan Umar ditolak. "Iya. Mengapa tidak?" jawab mereka, "Demi Allah, di antara kaum muslim termasuk Abu Bakar dan Umar tidak ada orang yang kekerabatannya lebih dekat dengan Rasulullah seperti engkau, yang mengasuh dan membesarkannya. Lagi pula engkau adalah pria terdini memeluk Islam." Pada waktu yang dianggap tepat, Ali ibn Abi Thalib menghadap baginda Rasul. Usai mengucapkan salam, ia duduk di dekat beliau. Ali tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena malu. Mulut terasa terkunci dan tenggorokan serasa tersumbat. Tak tahulah apa yang hendak dikatakan, yang ada hanyalah malu. Namun, ayah Fatimah mengerti, dari gerak-geriknya Ali mempunyai sesuatu yang hendak dikatakan, tetapi merasa berat. Karena itu, beliau mendahului bertanya, "Apakah engkau ada keperluan, wahai Ali?" Dengan suara lirih dan kepala menunduk, Ali menjawab, "Saya hendak menyebut Fatimah putri Rasulullah." Masyarakat Arab pada masa itu biasa menggunakan kata, menyebut sebagai kiasan, melamar. Si A disebut namanya oleh si B, berarti si B berniat hendak menikahi si A. Dalam riwayat Baihaqi yang sanadnya bersambung ke Ali, dituturkan bahwa ketika Ali masih diam, baginda Rasul bertanya, "Boleh jadi engkau datang ingin meminang Fatimah?" Ali menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Dengan wajah berseri-seri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut, "Marhaban wa sahlan." Sebuah ungkapan sambutan dengan gembira dan dianggap sebagai keluarga sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah satu kata pun. Beliau diam agak lama, maka Ali pun minta izin untuk meninggalkan tempat. Ia keluar dari rumah Rasulullah dengan pikiran bingung dan perasaan resah, tidak tahu bagaimana memberi jawaban kepada teman-temannya bila mereka bertanya. Ketika bertemu lagi dengan mereka, Ali menjawab setelah lama didesak, "Tak tahulah. Aku sudah berbicara kepada beliau mengenai soal ini, tetapi jawaban beliau tidak lebih dari 2 perkataan ahlan wa sahlan."
Mendengar hal itu, teman-temannya berteriak kegirangan, "Cukup." Jawaban seperti itu dari Rasulullah sudah cukup. Satu saja dari dua kata itu sebenarnya sudah cukup. Beliau menyambut gembira dan rela engkau menjadi keluarganya. Tentu saja, Ali ibn Abi Thalib gembira mendengar penjelasan tersebut. Menarik untuk disimak, penuturan Muhammad Ali-Qut, bahwa ketika Ali ibn Abi Thalib berniat untuk melamar Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku belum diperintahkan untuk itu." Ayah Fatimah itu masih menunggu izin ilahi. Perlu diketahui bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah didasari oleh mimpi yang datang 3 kali berturut-turut. Dari sini kita bisa melihat bahwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah dan pernikahan Fatimah dengan Ali berdasarkan dari wahyu. Dengan demikian, menjadi jelaslah sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak Fatimah lamaran 3 sahabat besar di atas. Pada hari berikutnya, terdorong oleh harapan besar, Ali pergi lagi ke hadapan Rasulullah untuk memastikan jawabannya. Ali berkata, "Aku datang dengan maksud melamar Fatimah putri Muhammad Rasulullah." Wajah Nabi yang mulia tampak tersenyum simpul melihat Ali berbicara sambil tersipu malu menundukkan kepala. Lalu, beliau bertanya dengan lembut, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ali. Tetapi, beliau ingat bahwa Ali pernah memperoleh baju besi dari rampasan perang Badar. "Mana baju besi Al-Hutamiyah yang kuberikan kepadamu?" Al-Hutamiyah adalah yang mematahkan, merusak pedang yang terarah padanya. Pertanyaan yang melegakan bagi Ali. "Masih ada padaku."